Halo semuanya, balik lagi di channel Fardanime. Buat kalian para pecinta manhwa, pasti setuju kan kalau genre akademi atau sekolah sihir itu nggak pernah ada matinya. Mulai dari karakter yang awalnya dianggap remeh, sampai plot twist yang bikin geleng-geleng kepala. Nah, kalau kemarin kita udah bahas 5 rekomendasi tempat baca komik, kali ini aku punya 5 rekomendasi manhwa bertema akademi yang ceritanya unik banget dan wajib masuk reading list kalian. Mulai dari bertahan hidup sebagai figuran, sampai aksi gila menghabisi sang protagonis. Langsung aja, ini dia 5 rekomendasi manhwa akademi terbaik versi kita. Let's check it out. Oke, kita masuk ke rekomendasi pertama, The Academy's Extra Survival Guide. Bayangin, kalian lagi asyik main game RPG, tiba-tiba bangun di dalam tubuh Ed Roth Taylor. Masalahnya, Ed ini bukan karakter utama yang keren. Dia cuma penjahat kelas teri, anak bangsawan sombong yang di awal cerita langsung kena kick dari keluarganya dan diusir dari asrama Sylvania Academy. Kalau di manual lain, MC-nya sibuk nyari kekuatan overpowered, si Ed ini malah sibuk mikirin besok makan apa dan tidur di mana. Dia harus bangun tenda di hutan akademi, belajar berburu, sampai bikin peralatan sendiri cuma buat bertahan hidup. Pokoknya ini benar-benar survival dalam arti sebenarnya. Tapi yang bikin seru, Ed ini punya pengetahuan orang dalam karena dia udah tamat mainin gamenya berkali-kali. Niatnya sih pengen hidup tenang, jadi figuran supaya alur cerita tetap aman. Tapi malas baliknya, sikapnya yang dingin, mandiri, dan gak haus perhatian malah bikin para heroin, mulai dari penyihir jenius sampai Sentes, jadi penasaran setengah mati sama dia. Visualnya cakep banget, penggambaran dunianya dapat, dan perkembangan karakternya kerasa sangat memuaskan. Buat kalian yang suka MC cerdas yang gak mau ribet tapi malah jadi pusat perhatian, ini juara. Rating dari aku, 9/10. Lanjut ke nomor 2, yang judulnya agak unik, yaitu I Took Over the Academy with a Single Sashimi Knife. Yep, kalian gak salah dengar, senjatanya cuma pisau sashimi buat potong ikan. Ceritanya tentang seorang koki bernama Kang Gemak yang terjebak masuk ke dunia game. Di akademi yang isinya murid-murid dengan pedang legendaris dan sihir penghancur, dia malah dapat item awal berupa pisau dapur. Tapi jangan remehkan dulu, ternyata dia dapat blessing dari Dewa Pedang yang bikin pisaunya bisa memotong apa saja, bahkan sihir sekalipun. Tapi ada plot twistnya nih, kekuatan dewa itu cuma bisa aktif selama 1 menit dalam sehari. Bayangin, sisa 23 jam 59 menitnya, dia cuma remaja biasa yang bawa pisau dapur. Jadi setiap pertarungan itu benar-benar taruhan nyawa. Gema harus pinter-pinter nunggu momen yang pas buat aktifin cheatnya supaya nggak kebuang sia-sia. Aku suka manhwa ini karena konsepnya yang fresh dan banyak unsur komedinya. Pertarungannya juga tegang karena ada batasan waktu tadi. Jadi buat kalian yang bosan sama MC yang OP-nya nggak masuk akal tanpa batas, ini bakal kerasa seru banget. Rating dari aku, 8/10. Di urutan ketiga ada Infinite Mage. Kalau kalian suka tipe cerita from zero to hero, tapi dengan bumbu kecerdasan yang luar biasa, manhwa ini jawabannya. Ceritanya tentang Shirone, seorang anak yang dibesarkan di keluarga pemburu rakyat jelata, tapi punya obsesi yang gak masuk akal sama dunia sihir. Berbeda dengan manhwa sihir lainnya yang cuma teriak-teriak nama jurus, sihir di sini dijelasin secara teknis banget. Shirone masuk ke akademi sihir elit dan harus berhadapan sama anak-anak bangsawan yang sombongnya minta ampun. Tapi mereka nggak tahu kalau Shirone punya bakat alami dalam memahami zona spirit dan konsep kecepatan cahaya. Yang bikin merinding baca ini adalah pas bagian Shirone masuk ke kondisi flow atau konsentrasi tingkat tinggi. Dia nggak cuma pakai otot, tapi pakai logika matematika untuk ngalahin lawan-lawannya yang lebih kuat secara mana. Visual pas dia ngeluarin sihir itu benar-benar artistik banget. Ini tipe manhwa yang bikin kita ngerasa pinter pas baca. Rating dari aku, 8/5. Nah, kalau yang nomor 4 ini, favorit aku soal aksi. Magic Academy's Genius Blinker. Bayangin, kalian masuk ke dunia game yang paling susah sejagat raya, tapi kalian malah dapat karakter yang nggak punya mana sama sekali, alias nggak bisa pakai sihir. Tragis banget kan?
Itulah yang dialami Baek Yusul. Di dunia di mana semua orang bangga-banggain sihir elemen yang megah, dia cuma punya satu skill sampah, Blink. Itu tuh skill teleportasi jarak pendek yang penggunaannya terbatas banget. Tapi karena Baek Yusul ini mantan pro player, dia tahu cara maksimalin skill sampah ini jadi senjata mematikan. Pertarungannya benar-benar fast-paced. Dia pindah dari satu titik ke titik lain dengan kecepatan kilat, bikin penyihir-penyihir sombong di akademi itu nggak bisa ngebidik dia sama sekali. Dia membuktikan bahwa bukan jenis sihirnya yang penting, tapi siapa yang makainya. Ditambah lagi, dia harus pura-pura jadi jenius supaya identitas aslinya nggak ketahuan. Seru, kocak, dan juga menegangkan. Rating 9. Terakhir, kita punya judul yang mind-blowing dan gak pakai basa-basi. I Killed an Academy Player. Bayangin, kamu adalah seorang NPC atau karakter pendukung yang sadar kalau dunia kamu itu adalah sebuah game. MC kita, Corin Locke, tahu kenyataan pahit bahwa si player atau pahlawan yang seharusnya menyelamatkan dunia ternyata adalah orang gila yang bakal bikin semuanya hancur total demi kepentingan dirinya sendiri. Apa yang Corin lakuin? Di chapter pertama, tanpa ragu-ragu, dia langsung menghabisi si player asli tersebut. Sekarang, Corin harus mengambil alih peran pahlawan itu, masuk ke Merkava Academy dan memastikan masa depan gak hancur. Dia nggak punya bakat spesial yang instan, tapi dia punya catatan strategi lengkap tentang semua rahasia, item tersembunyi, dan kelemahan musuh. Corin ini tipe MC yang efisien, brutal kalau perlu, tapi sangat protektif sama orang-orang di sekitarnya. Kalau kalian suka cerita dark yang penuh rencana matang dan aksi tanpa mampus, ini wajib banget dibaca. Rating dari aku, 8,5. Nah, itu dia 5 rekomendasi manhwa bertema akademi yang ceritanya beda dari yang lain. Mulai dari yang cool kayak Atroth Taylor sampai yang pecicilan kayak Corin Locke, semuanya punya daya tarik masing-masing yang dijamin bikin kalian ketagihan baca. Dari kelima judul tadi, mana nih yang paling bikin kalian penasaran? Atau mungkin kalian punya rekomendasi manhwa akademi lain yang menurut kalian lebih keren? Langsung aja tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bakal aku bahas di video selanjutnya. Jangan lupa buat pencet tombol like kalau kalian suka video ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia manhwa. Aku pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Stay cool and keep reading.